Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Christian Lesmana, mahasiswa Prodi Teknik Elektro 2019. Pada kali ini saya akan mendemonstrasikan praktikum teknik digital dan mikroprosesor pada bab persiapan. Diketahui pada nomor 1 praktikan diperintahkan untuk membuat dan mensimulasikan Arduino dengan sebuah LED yang diprogram berkedip. Pada kali ini saya menggunakan Tinkercad untuk membuat dan mensimulasikan Arduino tersebut. Ya, pada layar sekarang terlihat merupakan tampilan dari Tinkercad. Langsung saja kita pilih fitur sirkuit, kemudian pilih create new circuit, tinggal tunggu saja. Setelah itu kita pilih komponen, pergi ke Arduino karena kita akan mensimulasikan Arduino. Pada dasarnya sebenarnya di Tinkercad kita sudah disediakan program dari Arduino yang mensimulasikan LED secara berkedip. Berikut saya akan tampilkan. Ya, ini Arduino nya sudah diprogram untuk agar LED menyala secara berkedip. Mari kita coba start simulation. Ya, terlihat bahwa lampu LED menyala secara berkedip. Namun pada kali ini saya akan mencoba untuk membuat rangkaian sendiri. Kita hapus terlebih dahulu. Ya, langsung saja kita cari Arduino yang sudah terhubung dengan breadboard. Berikut saya tampilkan. Ya, berikut adalah Arduino yang sudah terhubung dengan breadboard. Langsung saja kita cari komponen LED karena kita pasti membutuhkan LED. Pasang LED ke breadboard, kemudian kita gunakan komponen resistor, pasang ke breadboard juga yang terhubung langsung ke anode LED. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa breadboard bagian jalur atas dan bawah itu terkoneksi secara horizontal, sedangkan kalau yang jalur tengah ini terkoneksi secara vertikal. Jadi anode dari LED dan terminal 2 dari resistor langsung terhubung walaupun tidak dikasih wire. Kemudian langsung saja kita hubungkan katode ke jalur negatif pada breadboard, di mana jalur negatif breadboard ini sudah terhubung ke ground Arduino. Setelah itu kita sambungkan terminal 1 dari resistor ke pin mode dari Arduino bernomor 13. Nah, di mana resistor yang tadi sudah terhubung ke anode. Kemudian untuk mensimulasikan ini kita perlu mengcode terlebih dahulu Arduino. Langsung kita ke bagian code, pilih teks, continue. Ya, nah sebenarnya di Tinkercad ini sudah disediakan contoh code untuk memprogramkan dari Arduino itu sendiri. Seperti ini, terdapat fetch stop, kemudian pin mode 13 output, di mana ini menjelaskan bahwa pin mode 13 dikonfigurasikan ke output. Jadi pin mode 13 ini kasarannya adalah outputnya. Terus di bawahnya ada digital write 13 high, di mana itu menjelaskan pada pin mode ke-13 diatur dengan high atau sama dengan 1, di mana yang mendefinisikan bahwa LED akan menyala dengan delay 1000 milisecond atau 1 detik. Kemudian detik berikutnya pin mode 13 akan disetting low atau sama dengan 0, yang didefinisikan dengan LED akan mati dengan delay 1000 milisecond atau 1 detik. Dengan kata lain bisa dikatakan bahwa LED akan menyala
selama 1 detik pertama, kemudian 1 detik setelahnya akan mati, dan terus seperti itu sampai selesai, karena kita diprogram untuk loop, jadi berulang-ulang. Kemudian kita coba untuk mensimulasikan. Oh iya, kebetulan kan ini pinmutnya 13, kita sudah langsung ke hubungan 13, jadi kita tidak perlu mengatur lagi. Langsung saja kita start simulation. Ya, lihat bahwa LED menyala berkedip selama 1 detik, dalam artian bahwa 1 detik menyala, 1 detik mati, dan ini akan terus begitu karena di setting looping. Nah, bagaimana caranya kita membuat LED lebih dari 1 dan menyala berkedip-kedip secara bergantian? Langsung saja kita cari LED, pasang seperti yang tadi. Kita bisa mengganti warnanya terlebih dahulu. Kita sambungkan wire-nya terlebih dahulu seperti tadi. Terus kita cari, kemudian kita cari resistor. Sebenarnya sebelumnya kita juga bisa mengatur besar resistor itu sendiri. Kita coba 330 ohm. Kemudian untuk resistor pada LED hijau berkhusus terminal 1 kita hubungkan ke pin mode nomor 10. Sedangkan untuk LED kuning kita hubungkan ke pin mode nomor 7. Jika tidak diikut ulang, kita akan mensimulasikannya, maka LED hijau maupun kuning tidak akan menyala, maka kita harus mengcoding ulang. Kita pergi ke code. Caranya ya seperti tadi, kita kan outputnya 13, sedangkan kita sekarang ada di pin mode 10 dan 7 itu sebagai output juga, jadi kita harus membuat pin mode outputnya dulu. Tinggal kopas saja. Terus kita ubah yang kedua itu hijau, dimana terletak di 10, kita ubah ke 10. Yang ketiga ada kuning, dimana terletak di 7, kita ubah ke 7. Terus kita akan buat supaya LED ini nyala bergantian. Kita buatnya itu kayak 1 detik untuk merah menyala, terus detik ke lainnya hijau menyala, detik selanjutnya lagi kuning menyala, jadi bergantian, hanya salah satu saja yang menyala. Maka kita harus mengcode-nya di bagian bawah ini. Kita tinggal copy dulu. Kan kita pertama menginginkan bahwa LED merah yang berada di pin 13 menyala terlebih dahulu, yang lain mati, sehingga yang kedua ini pin mode 10 hijau mati bisa di low, terus yang kuning pin 7 di setting low. Nah, untuk detik selanjutnya kita ingin LED hijau untuk nyala, sedangkan yang lain mati, sehingga yang di setting high hanya pin 10 dimana pin tersebut letak dari LED hijau. Kemudian yang terakhir pada detik
terakhir kita menginginkan untuk hanya LED kuning saja yang menyala, sehingga yang disetting high hanya pin 7, dimana pin 7 merupakan letak dari LED kuning. Nah, saya itu tinggal kita simulasikan. Ya, tampak bahwa ini menyala secara bergantian. Sebelumnya maaf, ini mungkin kuning menyalanya terlalu cepat karena kita belum mengkode waktunya, delaynya. Kode delaynya selama 1 detik. Ya, kita start simulasinya. Ya, tampak bahwa satu sama lain menyala secara bergantian selama 1 detik. Merah 1 detik, hijau 1 detik, kuning 1 detik. Yap, selanjutnya untuk perintah yang kedua, perhatikan diminta untuk membuat rangkaian digital bebas dan mensimulasikannya. Kali ini saya akan menggunakan software Shader Logic untuk melakukan praktikum, dan pada layar sudah tampak merupakan tampilan dari Shader Logic. Langsung saja saya akan menggunakan gerbang AND, kemudian OR, dan XOR. Dan kita berikan output berupa LED. Adalah LED masing-masing ke gerbang logikanya. Langsung kita sambungkan saja. Kemudian untuk input dari gerbang logic bisa kita berikan link. Ya, link ini kita link. Nanti kita ubah nama linknya, kita ubah A, B, dimana diartikan bahwa terdapat 2 input yang berbeda, yaitu A dan B. A dan B. Langsung kita sambungkan saja ke gerbang logikanya. Kemudian kita perlu untuk memberikan masukan pada link tersebut, dimana link tersebut terdapat 2 yang berbeda, yaitu A dan B. Maka sebenarnya kita harus mengubah masukan AB, maaf, A dan B. Nah, masukan tersebut di-setel melalui saklar. Berikut adalah saklar. Kita sambungkan saja langsung. Nah, kita mengetahui bahwa jika di gerbang N akan menyala, LED akan menyala jika saklar A dan B atau input A dan B dinyalakan.
Dan terlihat bahwa jika A dan B dinyalakan, gerbang N pasti menyala. Sedangkan di gerbang OR hanya perlu satu saja untuk menyala. Walaupun dua-duanya juga menyala, OR juga menyala. Sedangkan di XOR, jika kedua-duanya nyala, malah sebaliknya LED akan mati. Kita coba untuk salah satu dimatikan inputnya, yaitu input A. Nah, maka gerbang N yang akan mati karena dibutuhkan kedua input yang harus nyala, sehingga keluaran yaitu LED akan mati. Yang OR hanya perlu satu sehingga hidup, dan yang XOR juga hanya perlu satu dan akhirnya menyala. Perbedaan XOR dan OR sendiri yaitu jika OR akan menyala jika salah satu input dinyalakan atau semuanya menyala, sedangkan XOR akan menyala hanya jika salah satu input menyala. Jika keduanya menyala, maka XOR akan mati. Ya, sudah terbukti. Kali ini kita buat untuk LED menyala secara berkedip. Kita hapus terlebih dahulu inputnya. Nah, kita kasih variabel read square with clock, dan kita hubungkan saja langsung ke input B. Ya, terlihat LED menyala selama 25 milisecond. Ya, berikut praktikum dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada salah kata. Sekian dari Christian Lesmana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.